meeting. Sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Alkisah, pada zaman dahulu ada sebuah danau indah berair jernih yang ditumbuhi bunga teratai yang bermekaran. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya hidup dengan subur. Banyak burung hidup di sekitar danau itu. Salah satunya adalah burung bangau yang selalu datang ke tepian danau untuk menangkap ikan, kepiting dan katak. Seiring dengan berlalunya waktu, sang burung pun semakin tua dan lemah. Dia tidak sengsit dulu dalam menangkap ikan. Sering ia tidak memperoleh satupun ikan sehingga harian tidak makan. Kalau begini terus, aku bisa mati kelaparan. Aku harus mencari cara agar memperoleh makanan dengan mudah, pikir sang bangau. Setelah berpikir lama, akhirnya ia menemukan suatu ide dengan berpura-pura termenung di tepi danau. Seakan tidak bergairah untuk mencari mangsa. Ternyata siasat si bangau berhasil. Dari kejauhan datanglah seekor katak. Si katak berkata, "Hai bangau, kenapa engkau hanya duduk termenung?" Si bangau menjawab, "Aku sedang memikirkan nasib kita yang menghuni danau ini. Ada apa dengan nasib kita? Setauku, dari dulu hingga sekarang, para penghuni di danau ini baik-baik saja," kata si katak. "Engkau yang hanya tinggal di air, itu saja tidak tahu. Aku yang selalu terbang kemana-mana, sering sekali mendengar manusia sedang berbincang tentang bencana kemarau yang akan menimpa kawasan ini. Tanda-tandanya dapat engkau lihat sendiri. Hari semakin panas dan hujan pun sudah lama tidak turun. Aku khawatir danau ini airnya mengering dan semua penghuni di dalamnya akan mati." Mendengar kata si bangau, katak hanya mengangguk tanpa buang waktu lagi. Si katak langsung melompat ke dalam danau untuk memberitahu teman-temannya. Singkat cerita, berita ancaman kekeringan karangan si bangau tersebar cepat sekali ke seluruh danau. Sebagian besar penghuni danau menjadi resah dan gelisah. Mereka lalu mendatangi si bangau untuk meminta penjelasan akan kebenaran berita itu. Setelah berhadapan langsung dengan si bangau, salah satu ikan memberanikan diri untuk bertanya, apakah betul
Apa yang engkau katakan pada kata tentang bencana kemarau yang akan melanda danau ini? Yang aku dengar dari omongan para manusia memang gitu adanya, jawab si bangau. Apakah engkau dapat menolong mengatasi masalah ini? Tanya si ikan. Sebenarnya ada satu cara untuk mengatasinya, tetapi aku khawatir kalian semua tidak akan setuju, jawab si bangau. Cara apakah itu? Tanya si ikan. Tidak jauh dari sini ada sebuah danau lagi yang sangat besar. Bila kalian pindah ke danau itu, pasti kemarau tidak akan lagi terlintas dalam pikiran, kata si bangau. Berbohong. Lalu bagaimana cara kami bisa ke danau itu? Tanya si ikan. Tidak ada jalan. Danau ini dengan danau yang aku ceritakan tadi. Satu-satunya cara hanya dengan membawa kalian terbang bersamaku. Tapi karena kemampuan yang terbatas, aku hanya dapat mengangkut kalian satu persatu. Itu pun kalau kalian percaya padaku. Bagaimana? Tanya si bangau. Seketika suasana menjadi hening sejenak. Ikan kepiting kata, berada pada dilema yang sangat sulit. Di sisi lain, mereka harus segera pindah ke danau lain agar tidak mati ketika danau menjadi kering. Namun di sisi lain, untuk dapat pindah, mau tidak mau harus ikut si bangau yang biasa memakan mereka. Bagaimana? Tanya bangau lagi. Karena takut mati, tanpa berpikir panjang mereka pun setuju dengan saran bangau. Satu persatu mereka diangkut menuju danau hasil imajinasi sang bangau. Saat sampai sebuah batu besar, ikan yang di bawah dihempaskan hingga mati, lalu dimakannya. Selesai memakan satu ikan, dia kembali lagi untuk mengangkut ikan yang lainnya. Begitu seterusnya hingga tiba saatnya si kepiting. Tidak seperti ikan yang diangkut oleh bangau menggunakan paruhnya. Kepiting memilih menggunakan sapitnya sendiri untuk bergantung pada leher bangau. Saat mereka terbang mendekati batu besar, sang kepiting melihat banyak tulang ikan berserakan. Sontak saja dia menjadi cemas dan langsung berprasangka itu adalah ulah bangau. Kepiting pun langsung memutar otak agar dapat
lolos dari bangau. Kepiting pun berkata, "Di mana letak danau itu?" Bangau pun menjawab dengan terbahak-bahak, lalu berkata, "Danau itu hanya ada dalam khayalanku saja. Yang ada sekarang kamu jadi makananku yang paling lezat." Dengan perasaan geram dan marah, kepiting menjepit lebih kuat lagi sampai bangau susah bernapas. Sambil tersengal-sengal, bangau meminta kepiting melepaskan jepitannya dan berjanji akan mengantarkan pulang. Namun sang kepiting tidak peduli dan bahkan semakin kuat jepitannya hingga leher bangau putus dan mati. Setelah mati, kepala si bangau diseret oleh kepiting menuju danau untuk ditunjukkan kepada seluruh penghuni danau. Setelah sampai di si danau, para penghuni yang telah menunggu giliran diangkut dan marah pada si kepiting karena telah membunuh si bangau yang akan mengantarkan ke danau impian. Namun setelah kepiting bercerita seluruh kejadian yang dialaminya bersama si bangau, para penghuni danau menjadi maklum. Mereka bahkan mengucapkan terima kasih kepada si kepiting karena telah diselamatkan dari ancaman maut si bangau. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi adalah sebaik-baiknya kamu berbohong, menyembunyikan jahat